Saya memiliki 10 permasalahan yang didapati dari hasil observasi. Yang mana yang pertama itu adanya kontak langsung tangan dengan bahan atau alat penyajian. Yang mana dimaksud ini merupakan produk yang dibuat oleh mereka. Lalu yang kedua tidak menggunakan sarung tangan saat melayani. Lalu yang ketiga ada minimnya penggunaan masker saat berinteraksi dengan produk yang dijual atau coklatnya. Lalu yang keempat alat penyajiannya digunakan berulang tanpa proses sterilisasi atau steril yang jelas atau sesuai standar kesehatan dan produk makanan. Lalu yang kelima ada area meja atau tempat kerja kurang terjaga kebersihannya. Lalu yang keenam ada paparan lingkungan terbuka seperti debu, udara, dan sekitarnya. Lalu yang ketujuh ada potensi kontaminasi silang antara uang dan makanan atau minuman. Lalu yang ke-8 ada tidak adanya pemisahan area bersih dan area kotor. Yang dimaksud di sini adalah untuk penyajian produknya bergabung dengan tempat berdirinya pelayanan dan juga interaksi dari pelanggan. Yang mana itu menyebabkan area menjadi kotor dan tergabung dengan area bersih. Lalu yang ke-9 penyimpanan bahan belum sepenuhnya higienis. Lalu yang terakhir ada 10 yaitu kurangnya promosi dan edukasi tentang produk. Baik, kita lanjut saja ke bagian solusi permasalahan, yang mana sini juga terdapat 10 solusi dari berbasis AR. Yang pertama itu ada di sini solusinya itu membuat AR deteksi kontak tangan, yang mana untuk deteksi langsung tangan dengan bahan atau alat penyajian dan memberikan peringatan secara real time. Lalu yang kedua, AR panduan penggunaan sarung tangan, yang mana menampilkan cara penggunaan sarung tangan yang benar untuk mengurangi risiko kontaminasi. Lalu yang ketiga, AR education, yang mana berfokus untuk menggunakan masker higienis, yang mana meminimalisir atau mensimulasikan penyebaran droplet jika tidak menggunakan masker untuk meningkatkan kesadaran akan penjualan produk yang dikonsumsi. Lalu yang keempat ada AR status kebersihan alat, yang mana untuk memilih alat penyajian untuk mengetahui status kebersihannya bersih atau kotor. Lalu yang kelima ada AR checklist kebersihan area kerja, yang mana untuk menampilkan checklist kebersihan area kerja yang harus dipenuhi untuk menjaga standar higienitas sebelum melakukan pekerjaan. Lalu yang keenam ada AR simulasi paparan dari debu, yang mana menampilkan partikel debu virtual di lingkungan agar penjual lebih sadar akan pentingnya kebersihan dari tempat penjualan. Lalu yang ketujuh ada AR peringatan kontaminasi silang, yang mana di sini memberi peringatan saat tangan berpindah dari uang ke makanan atau melalui minuman tanpa kebersihan yang sesuai. Lalu yang ke-8 adanya zonasi area bersih dan kotor yang menggunakan AR, yang mana menampilkan batas visual area bersih ditandai dengan berwarna hijau, lalu area kotor ditandai dengan berwarna merah, yang mana untuk membantu penataan area kerja agar lebih higienis. Lalu 9 ada ayat panduan penyimpanan bahan, memberikan panduan cara dan posisi penyimpanan bahan yang benar agar tetap higienis dan aman. Lalu yang ke-10 yang terakhir yaitu AR promosi 3D desain produk, yang mana menampilkan produk coklat Abu Nawas dalam 3D interaktif untuk menarik perhatian dan meningkatkan promosi di media sosial maupun secara langsung. Yang mana di sini ada keuntungan AR sendiri. Yang pertama yaitu edukasi praktis dan interaktif, lalu meningkatkan kepercayaan pelanggan, lalu yang terakhir promosi lebih menarik dan modern sehingga meningkatkan minat dari pembelian. Yang mana di sini dengan bertujuan agar memajukan UMKM tersebut. Baik, kita di promosi berbasis AR 3D design dari produk es coklat Abu Nawas. Yang di sini terutama cara kerjanya itu melakukan scan QR code atau gambar promosinya yang telah dibuat oleh saya sebagai pendesainan untuk produknya. Lalu yang kedua, deteksi ditambahkan mendeteksi marker dan memunculkan objek 3D. Lalu ketiga, setelah melakukan pendeteksian, maka aplikasi akan memunculkan desain 3D dari es coklat Abu Nawas secara interaktif, yang mana bisa dilihat dari segala sisi, yang mana dapat meningkatkan minat dari pembeli. Lalu yang keempat ada interaksi dan bagikan, yang mana pengguna dapat rotasi, zoom, lihat info dan membagikan ke media sosial. Lalu untuk keuntungannya sendiri, yang mana seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu meningkatkan daya tarik, promosi lebih kreatif dan kekinian. Lalu yang kedua, menjangkau lebih luas pembelian, yang mana mudah dibagikan, viral dan efektif. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness, yang mana membuat merek lebih dikenal dan diingat oleh pelanggan. Lalu yang terakhir itu meningkatkan penjualan, yang mana promosi inovasi mendorong ketertarikan dan pembelian. Lalu kita masuk ke bagian media penandaan atau marketing yang dimaksudkan di sini itu QR code-nya, yang dapat menggunakan berbagai media promosi seperti QR code, poster, kemasan, brand brosur dan lain-lain. Untuk fitur AR 3D sendiri yaitu yang mana saya menggunakan mode 3D realistis dan 3D es coklat Abu Nawas yang realistis dan menggugah selera. Lalu yang kedua ada rotasi 360 derajat, di mana untuk dapat melihat produk dari segala arah. Lalu yang ketiga ada informasi produk, menampilkan bahan utama, keunggulan dan sejarah singkat maupun harganya. Lalu promosi interaktif malam promosi lebih menarik, kekinian dan mudah diingat. Lalu yang terakhir yaitu mudah dibagikan, yang mana dimaksud di sini yaitu jangan menekan satu klik untuk berbagi ke media sosial dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Baik, di sini merupakan tahapannya. Yang pertama sekian, deteksi, tampil 3D dan interaksi dan bagikan. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodin Ramadhani dengan NIM 23010200063. Saya dari Prodi Teknik Informatika, kelas Teknik Leadership hari Jumat jam 9.10 hingga jam 10.50 dengan dosen pengampu Bapak Denny Nusi Irwan, MSc dan juga kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari observasi saya membuat produk AR, yang mana saya memilih tema UMKM es coklat Abu Nawas. Dengan ini, saya akan memaparkan baik dari asetnya, dari cara pembuatan produknya, secara garis besar, dan juga contoh implementasinya. Di sini, sebelum saya masuk, saya ingin menyampaikan bahwasannya hasil dari observasi saya, yaitu bertujuan ke UMKM yang kurang akan promosi. Baik dari segi pemasaran yang masih manual, hanya menunggu melalui outlet, dan juga secara
belum ada online seperti AR seperti ini yang membuat menarik dari pemasaran tersebut. Maka dari itu dibuatlah AR tersebut. AR ini saya membuat dengan memaparkan AR dari produk minumannya dan juga data harganya. Berikut akan saya tampilkan. Baik, kita masuk ke bagian aset dari produknya. Di sini saya akan lakukan import terlebih dahulu. Untuk namanya, kasih ke model. Nah, ini sudah muncul untuk desain dari 3D model produknya. Bisa dilihat terdapat ada sedotan, ada tutupnya, kapnya, dan juga bentuk dari si gelasnya. Bisa dilihat dari sisi belakang, kanan, kiri, dan juga bagian depannya. Di sini masih dalam 3D model solid ya teman-teman, dikarenakan belum pasang tekstur, karena saya menggunakan AI, di sini saya hanya memaparkan secara tampilan solidnya. Lalu kita masuk ke bagian pembuatan AI-nya. Nah, di sini saya menggunakan assembler untuk pembuatan AI-nya. Di sini kita masuk ke dalam halaman dari penedikan atau workspace-nya untuk pembuatan AR. Langsung saja sini kita pilih menu 3D. Di sini saya akan mengunggah desain saya. Di sini saya sudah mengunggahnya. Nah, seperti berikut. Bisa dilihat untuk dari desainnya sendiri, mengikuti dari hasil dari desain baik dan sebelumnya saya kasih dari aset awalnya. Di sini terdapat nama dari produknya dan juga beberapa hiasan dan juga sedotan. Nah, lalu di sini kan saya baru menampilkan dari produknya. Saya sebelumnya kan sudah sampaikan kalau ada harga ataupun papan harga dari produk tersebut. Di sini saya akan hapus harganya. Nah, seperti ini. Di sini bisa disesuaikan untuk ukurannya. Saya akan melakukan pengeditan terlebih dahulu. Kalau di sini pindahkan. Nah, bisa dilihat untuk dari saya sendiri, desainnya dengan konsep belakang poster harganya, serta hiasan dan juga tulisan dari data harga kap kecil 8.000, kap besar 10.000, dan juga kayak penggarisnya seperti di kaca medium, sedang, dan berkualitas berdasarkan harga market. Nah, mungkin untuk desain saya seperti ini. Ke POV dari handphone. Di sini terdapat QR code-nya, bisa kita langsung saja scan. Di sini ada pop-up untuk diarahkan ke website assembler itu sendiri. Nah, setelah ditekan hasil dari QR code-nya, maka diarahkan ke assembler sharing untuk melihat dari hasil AR yang sudah kita buat. Di sini kita tekan tombol play. Nah, di sini ada panduan untuk mencari atau samplean untuk bagian datarannya rata. Nah, setelah kita dapat datarannya rata, di sini maka akan diarahkan untuk tab to place AR content, yang mana untuk meletakkan dari hasil AR yang kita buat tadi. Baik, kita bisa tekan aja. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini akan muncul hasil dari produk AR yang kita buat. Sesuai dengan apa yang kita buat, terdapat ada posternya dan juga produknya. Di sini kita bisa zoom untuk melihat detailnya sesuai dengan hasil yang kita buat. Untuk poster sendiri ada es coklat abu nawasnya, juga cupnya, harganya, dan juga si produknya juga sesuai dengan AR yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk dari POV handphonenya setelah kita meng-scan untuk media promosi dari si UMKM es coklat abu nawas ini. Kita sampai ke bagian kesimpulan dari hasil pemaparan saya terkait pembuatan dari aset 3D itu sendiri, dari model produknya sampai ke implementasi KL-nya. Lalu juga tadi saya memaparkan hasil dari POV perangkat mobile terkait produknya sudah berhasil dan sesuai dengan AR yang kita implementasikan tadi, terdapat poster juga produknya. Dengan memanfaatkan teknologi AR ini, kita mampu memberikan nilai tambahan yang signifikan dalam aset pemasaran dan interaksi dari konsumen. Lalu produk dalam bentuk 3D juga menampilkan secara real time seperti tadi kita lakukan melalui perangkat mobile, lalu yang mana itu dapat menjadi daya tarik dari pengguna ataupun pembeli. Lalu terdapat informasi mengenai produk-produk seperti varian, harga, dan juga dari informasinya. Lalu desain menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Lalu hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik visual, tapi juga memperkuat fitur profesional dan modern dari UMKM tersebut. Baik, mungkin sekian dari hasil presentasi saya atau pemaparan saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.